Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Isya Yuliani dari kelas manajemen ekstensi akan mereview sebuah acara televisi di Trans 7 Indonesiaku yang berjudul Merdeka Bukan Milik Kami sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut cuplikan tayangannya. Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada orang Masewo di sini. Terus datang program seperti ini. Ini pertanyaan, Pak. Ku lihat ibu berdiri. Tim Indonesiaku bertolak sejauh 110 km dari kota Palu menuju ke Kabupaten Sigi. Kami memperoleh informasi jika kontur alam menjadi penghambat pembangunan infrastruktur, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, masih ada 420.000 penduduk yang hidup di ambang garis kemiskinan. Jumlah itu setara dengan sekitar 14% dari total jumlah penduduk Sulawesi Tengah. Jumlah yang sangat besar. Bahkan di atas persentase nasional yang hanya mencapai 9,8%. Kami masuk ke wilayah Pipikoro, kecamatan terluas di Kabupaten Sigi. Dengan jumlah penduduk sebanyak 8.000 orang, kepadatan penduduk di Pipikoro termasuk yang paling kecil. Artinya, jarak antar dusun atau desa sangatlah jauh. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki lebih dari 300 desa yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. Salah satunya Desa Masewo. Kondisi infrastruktur tidak memungkinkan masyarakat di desa tersebut bisa hidup sejahtera. Akses menuju desa tersebut juga tidak mudah untuk dilalui. Perjalanan yang ditempuh lebih dari 3 jam dari Desa Lawuan, sekitar 40 km. Sehingga ongkos yang dikeluarkan tidaklah murah, mencapai 300 hingga 500 ribu. Kontur tanahnya juga rawan longsor, sehingga warga dan pemerintah setempat membangun banyak jembatan untuk mengurangi resiko kecelakaan di setiap tikungan jalan kecil. Akibat infrastruktur yang tidak memadai bukan hanya berpengaruh pada masalah ekonomi saja, tetapi berpengaruh juga terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan. Ibu-ibu ini salah satu korban yang merasakan kesehatan itu berdampak akibat infrastruktur yang tidak memadai. Seperti kasus yang terjadi pada Ibu Adolin, akibat infrastruktur tidak memadai, terpaksa harus merelakan suaminya yang sakit sampai akhirnya meninggal dunia di tandu yang digunakan dalam perjalanan ke dokter. Selama puluhan tahun, hidup warga Desa Masewo tidak banyak berubah. Permasalahan lain yang dihadapi warga Desa Masewo adalah sejak adanya pembatas dan larangan penebangan pohon mengakibatkan pengaruh besar dalam perekonomian warga Desa Masewo. Karena kayu yang didapat dari pohon yang ditebang tadinya merupakan salah satu mata pencaharian warga Desa Masewo. Sehingga saat ini hanya mengandalkan dari coklat dan kopi. Gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Ada sekitar 315 desa yang masuk dalam kategori tertinggal di Sulawesi Tengah. Masewo hanya salah satu contohnya. Masyarakat menantikan kehadiran negara dalam menjadikan mereka masyarakat yang maju dan sejahtera. Itu adalah harapan yang mereka simpan lama-lama terhadap pimpinan mereka. Salah satu harapan mereka semoga bisa merasakan nikmatnya pembangunan merata dan infrastruktur yang memadai.